Bab 2191, siapa yang menuangkan anggur? Ya, itu pasti benar, kata Zhang Menghai dengan yakin. Dia memasukkan pil tidur saat tidak ada yang memperhatikan. Sayang sekali kamera pengawas dirusak. Kalau tidak, kita bisa melihat siapa orang yang membubuhi obat bius di dalam mobil itu. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, aku ingat masih banyak anggur yang tersisa, kan? Masih ada sisa di botol, pembatas anggur, dan gelasmu, kan? Kalian minum lama sekali. Apa kalian hanya minum sedikit? Tentu saja, kata Zhang Menghai dengan malu-malu, anggur itu harganya 30.000 pound per botol. Bahkan jika ketua menyuruh kami minum sebanyak yang kami mau, apakah kami berani? Dan jujur saja, anggur itu tidak seenak anggur merah kering yang harganya beberapa ratus yuan. Rasanya agak pahit, dan kami tidak terbiasa dengan itu. Anggur merah ada di atas meja, dan ada begitu banyak orang di ruang makan, kata Zhao Yu ragu-ragu. Apakah si pembunuh benar-benar punya kesempatan untuk memasukkan obat itu? Ya, Zhang Menghai mengangguk dan berkata, aku juga sudah memikirkan itu. Bukankah pil tidur itu hanya pil? Setelah dimasukkan ke dalam botol anggur, apakah perlu diaduk? Aku masih ingat bahwa 2 botol anggur itu selalu berada di bingkai meja yang tetap. Selain aku, ada 6 orang lagi, yang berarti botol itu ada di depan mereka. Ini benar-benar sulit. Ngomong-ngomong, ini yang kupikirkan sebelumnya, kata Zhang Menghai dengan bersemangat. Mungkinkah orang yang memasukkan obat itu secara diam-diam memasukkannya sambil menuangkan anggur? Mendengar itu, Zhao Yu tanpa sadar menjentikkan jarinya, karena ia juga memikirkan hal yang sama. Ia bertanya, lalu, apakah kau masih ingat siapa yang mengangkat botol untuk menuangkan anggur? Ya, memang banyak sekali, kata Zhang Menghai, hanya 2 orang yang menyentuh botol anggur itu. Salah satunya adalah sutradara Zhu sendiri, dan yang lainnya adalah sekretaris sutradara Zhu, Yi Qin. Yi Qin, Zhao Yu bertanya, mengerutkan kening. Petik 2. Yi Qin adalah sekretaris Zhu Xikeng dan memiliki hubungan yang ambigu dengannya. Polisi juga telah menyelidiki Yi Qin saat itu, tetapi mereka tidak menemukan konflik apapun antara dia dan Zhu Xikeng. Lagi pula, dalam situasi tersebut, Zhu Xikeng telah menjadi pelindung Yi Qin. Zhu Xikeng bahkan telah berjanji untuk menyerahkan perusahaan cabang kepadanya di masa mendatang. Selain itu, Yi Qin, seperti Han Aobing, memiliki kekuatan fisik yang terbatas, dan sulit baginya untuk mengangkat tubuh Zhu Xikeng yang berat. Tapi, saat ini, Zhang Menghai mulai ragu lagi. Aku tidak bisa menjamin apapun karena aku harus pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang menumpahkan anggur dari botol atau hal lain terjadi. Saat Zhang Menghai berbicara, Zhao Yu membuka berkas yang berisi catatan investigasi tentang pil tidur. Menurut penyelidikan polisi tahun itu, polisi menemukan total 6 sidik jari orang pada 2 botol anggur tersebut. Di antara 6 sidik jari itu, hanya 1 yang bukan milik tersangka, yaitu Li Qin. Namun, hal ini tidak hanya tidak menghilangkan kecurigaan Li Qin, tetapi juga membuat polisi semakin curiga. Mereka mengira Li Qin sengaja tidak membenturkan kedua botol itu. Lagi pula, memasukkan pil tidur ke dalam botol tidak berarti dia harus menyentuh botol itu. Tentu saja, dengan logika yang sama, bahkan jika sidik jari orang lain ditemukan, bukan berarti semua orang itu mencurigakan. Jadi, penyelidikan tentang pil tidur akhirnya menemui jalan buntu dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Karena ingatanmu begitu bagus, tanya Zhao Yu lagi, apakah kamu ingat hal lain yang tidak beres malam itu? Apakah ada yang salah? Zhang Menghai tersadar sejenak dan berkata, masalah terbesarnya pasti Han Aobing, kan? Kita sedang mengadakan pesta internal, dan dia orang luar. Dia pasti akan sedikit menahan diri saat berbicara. Beberapa hal menyangkut rahasia dagang, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Zhang Menghai cemberut dan berkata, lagi pula, meskipun wanita itu tidak minum Petrus, dia makan beberapa suapan kaviar. Zhao Yu memutar matanya. Dia tidak menyangka koki itu begitu pelit. Kau tidak tahu? Jelas Zhang Menghai dengan cepat. Mungkin karena ia melihat Zhao Yu memutar matanya,
itu adalah kaviar terbaik untuk ikan sturgeon putih besar. Tidak berlebihan jika dikatakan harganya 10.000 yuan per sendok. Kami hanya makan makanan yang paling segar, jadi saya hanya menyiapkan sebanyak ini untuk acara puncak. Tapi wanita yang tiba-tiba naik ke kapal mengacaukan rencana saya, dan saya hampir tidak punya cukup makanan untuk dibagikan. Apa-apaan sih, 10.000 yuan untuk satu sendok? Apa maksudnya itu? Zhao Yu terdiam, merasa bahwa koki gemuk itu berlebihan. Namun, saya juga sedikit bingung, kenang Zhang Menghai. Saya samar-samar ingat bahwa kami menghabiskan semua kaviar saat itu, tetapi ketika saya bangun dari koma, masih ada sedikit kaviar yang tersisa di meja. Harganya lebih mahal daripada emas. Saya cukup tertarik dengan benda ini, tetapi saya tidak ingat. Mungkin saya salah ingat, atau mungkin seseorang belum menyelesaikannya. Oh, mendengar ini, Zhao Yu membolak-balik berkas dan dengan cepat menemukan foto tempat kejadian. Foto itu jelas menunjukkan bahwa masih ada sedikit kaviar yang tersisa di piring di atas meja. Namun, kaviar tersebut berwarna hitam. Tidak jelas apakah itu karena foto atau karena kaviar tersebut sudah tidak segar lagi. Di bawah foto tersebut, terlampir laporan uji semua bahan. Menurut hasil uji polisi, pil tidur hanya ditemukan di dalam 2 botol anggur merah, pembatas botol anggur, dan gelas anggur. Dia tidak mendeteksi bau apapun dari bahan dan peralatan lainnya. Oleh karena itu, polisi menyimpulkan bahwa masalahnya pasti ada pada anggur merah. Mereka percaya bahwa selama mereka dapat menemukan orang yang memasukkan pil tidur ke dalam anggur, mereka akan dapat menemukan kebenaran kasus hilangnya kapal pesiar tersebut. Namun, bahkan polisi pun tidak dapat menemukannya saat itu. Bagi Zhao Yu sekarang, itu pasti jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Itu hampir mustahil. Setelah itu, Zhao Yu meminta Zhang Menghai untuk memberikan beberapa detail lebih lanjut, serta tentang Su Yundi. Zhang Menghai harus mengakui bahwa sejak Su Shikeng menghilang, statusnya di perusahaan telah merosot. Dia memang tidak pernah cocok untuk berbisnis. Tanpa dukungan dari pimpinan Su, kekuasaannya hampir sepenuhnya direbut oleh Su Yundi, dan dia menjadi sosok tanpa reputasi yang berarti. Selama periode ini, ada beberapa kali dia ingin mengundurkan diri dan kembali ke pekerjaan lamanya. Namun, pertama, gaji yang dia peroleh di perusahaan itu tidak rendah. Kedua, dia sudah terbiasa dengan kehidupan nyaman seperti itu dan tidak tahan lagi menderita di dapur. Jadi, dia hanya memanfaatkan apa yang ada. Tidak seperti tersangka lainnya, Zhang Menghai bersikap bijaksana, berpengalaman, dan pandai merayu. Dia juga yang paling tidak mencurigakan dalam kasus hilangnya kapal pesiar, jadi dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Zhang Menghai mengklaim bahwa meskipun ia memegang jabatan manajer logistik, Su Yundi tidak pernah mengundangnya ke rapat. Oleh karena itu, dia tidak banyak berinteraksi dengan Su Yundi dan mustahil baginya untuk mendorongnya ke laut. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa tadi malam, dia berkelahi dengan pemilik rumah bersama 2 eksekutif senior manajemen bisnis perusahaan hingga pukul 2 tengah malam. Kedua orang itu bisa membuktikannya kepadanya. Setelah Zhao Yu selesai menginterogasi Zhang Menghai, dia tidak melanjutkan interogasi tersangka lainnya, karena pada saat itu, tim pengumpul bukti forensik dari Jinghai sudah tiba. Bab 2192, siapa yang merupakan kenalan? Sebanyak 3 ilmuwan forensik telah datang dari Jinghai. Setelah penjelasan singkat, ketiganya mulai melakukan pengumpulan data dan menggeledah kamar Su Yundi. Sebelumnya, untuk melindungi tempat kejadian perkara, Zhao Yu hanya memeriksa tempat kejadian secara sekilas, dan tidak menggeledahnya dengan saksama. Saat itu, ketika para pengumpul sedang bekerja, dia sekali lagi memasuki tempat kejadian. Sambil memeriksa kamar Su Yundi, dia berpikir keras. Kamar Su Yundi berantakan, dan banyak barang berserakan di lantai. Koper Su Yundi juga sudah dibuka, dan pakaiannya berserakan di mana-mana. Sekilas, pemandangan seperti itu tampak seperti adegan perampokan atau pencurian. Mungkinkah jatuhnya Su Yundi ke laut hanyalah sebuah kecelakaan? Malam itu, seorang pencuri masuk ke kamarnya untuk mencuri, tetapi kebetulan melihat Su Yundi kembali.
Pencuri itu sangat ketakutan sehingga dia memukul Zhu Yundi hingga pingsan atau membunuhnya, lalu mendorongnya ke laut. Tetapi, lagi pula, ini kapal pesiar, dan ada begitu banyak kamera di luar. Apakah benar-benar ada pencuri yang berani mencuri di kapal pesiar? Selain itu, setelah putaran pengawasan pertama, mereka tidak menemukan orang mencurigakan yang meninggalkan area VIP malam itu. Dengan kata lain, bahkan jika ada pencuri, kemungkinan besar pencuri itu masih berada di area VIP. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada sesuatu yang berharga. Saat itu, suara sekretaris wanita tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Ternyata Miao Ying dan Zhao Yu memiliki ide yang sama, dan sedang bertanya kepada sekretaris wanita Zhu Yundi, Pan Suxi, yang berada di depan pintu. Ketua kami adalah orang yang sederhana, kata Suxi. Dia tidak suka memakai emas dan perak. Kali ini, dia tidak membawa barang berharga apapun ke pesta kapal pesiar kecuali pakaian itu. Tidak, dia jelas bukan pencuri. Kau tidak mungkin sebegitu yakinnya, kan? Pada saat itu, orang Italia, Bi Guosheng, berkata, kau tahu bahwa Ketua Zhu tidak membawa barang berharga apapun, tetapi pencuri itu tidak berpikir demikian. Mungkin dia berpikir karena ini kamar paling mewah di kapal pesiar, pasti ada sesuatu yang istimewa di kamar ini. Apakah pintu ruang VIP Anda semudah itu dibuka? Tanya Pan Suxi, bagaimana pencuri biasa bisa masuk semudah itu? Tidak, bukan itu masalahnya, jelas Qi Jianhua dengan cepat. Kunci elektronik kami tidak akan pernah bisa dibuka paksa oleh siapapun. Lagi pula, lihat, tidak ada tanda-tanda kunci yang pernah dibuka paksa di pintu ini. Jika memang begitu, Miao Ying menganalisis. Pasti dia kenalan. Pintu dibukakan oleh Zhu Yundi sendiri untuk si pembunuh. Tapi, kata Suxi sambil menggelengkan kepala, kita kembali ke titik awal. Coba pikirkan, jika itu salah satu dari 6 tersangka, apakah Ketua Zhu akan membukakan pintu untuk mereka? Jadi, Qi Jianhua menyeringai dan berkata, maksudmu, orang yang mendorong Ketua Zhu ke laut bukanlah ke-6 tersangka itu, tetapi, seseorang yang tidak akan menimbulkan kecurigaan ketua. Ketika Qi Jianhua mengatakan ini, semua orang langsung terkejut. Mereka berpikir keras tentang siapa orang yang tidak akan membuat Zhu Yundi waspada. Kau, aku, Suxi menunjuk Qi Jianhua lalu dirinya sendiri. Kurasa hanya kita berdua yang bisa membuat ketua membukakan pintu tanpa khawatir di pesta kapal pesiar ini, kan? Kau, Qi Jianhua terkejut. Apa maksudmu? Apakah kau mencurigaiku? Petik 2. Aku tidak mencurigaimu, kata Suxi. Kami semua sudah memberikan jejak kami kepada polisi tadi malam. Aku ingin tahu di mana kau berada. Apa kau masih mencurigaiku? Aku menemani Ketua Zhu memeriksa kapal pesiar tadi malam, kata Qi Jianhua dengan marah. Akhirnya, aku berpisah dengannya di kasino. Lalu, aku kembali ke kamarku untuk tidur. Jika kau tidak percaya, kau bisa lihat videonya. Kenapa kau mencurigai aku? Kata Qi Jianhua dengan tidak senang, aku tidak punya dendam apapun terhadap ketua. Kenapa aku harus menyakitinya? Jangan terlalu emosi, kata Miao Ying. Manajer Qi, Anda harus lebih profesional. Dalam hal ini, kami akan menyelidiki semua orang yang telah berhubungan dengan Ketua Zhu. Kami akan memperlakukan mereka semua secara setara. Memperlakukan semua orang secara setara, begitu. Qi Jianhua menunjuk Zhao Yu yang berada di ruangan itu. Di sini, tadi malam, dia adalah orang terakhir yang dilihat Ketua Zhu. Mengapa kalian tidak mencurigainya? Sialan kaki nenekmu. Pada akhirnya, begitu dia mengatakan ini, makian Zhao Yu langsung terdengar dari dalam ruangan. Bukankah kau yang mendesakku untuk menyelesaikan kasus ini? Jika kalian berani meragukan saya lagi, maka saya tidak akan melakukan ini. Zhao Yu menepuk dadanya dan meraung, sial, saya detektif terkenal Zhao Yu, yang mengguncang dan menggemparkan alam semesta. Saya di sini untuk menangkap para pembunuh. Raungan Zhao Yu membuat Qi Jianhua ketakutan, dan dia tidak berani berbicara lagi. Biar ku katakan, kata Zhao Yu sambil berjalan keluar rumah dan menunjuk ke koridor di luar. Jatuhnya Zhu Yundi ke laut jelas bukan perbuatan pencuri.
Pembunuh itu pasti telah melakukan persiapan matang sebelumnya. Ini adalah pembunuhan berencana. Benarkah begitu? Kerumunan itu terkejut. Pan Suksi bertanya, kalian, apakah kalian yakin? Ini adalah area VIP. Pencuri kelas rendah tidak akan berani menyentuhnya, sementara pencuri kelas tinggi akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kata Zhao Yu. Begitu mereka tahu bahwa Zhu Yundi adalah orang yang rendah hati, mereka tidak akan berani bertindak. Satu hal lagi, kata Zhao Yu sambil mengacungkan jari. Entah itu pencuri besar atau pencuri besar, mereka tidak akan memilih untuk bertindak pada saat kritis seperti ini, ketika kapal baru saja berlayar. Mereka pasti akan melakukan inspeksi lapangan terlebih dahulu dan menunggu hingga pelayaran hampir selesai sebelum bertindak. Oh, ketika semua orang mendengar analisis Zhao Yu, mereka semua merasa bahwa analisis itu sangat masuk akal. Lalu, Pan Suksi menunjuk ke sebuah cekungan di luar pintu dan berkata, apa yang kukatakan tadi, mungkinkah? Pembunuh itu bersembunyi di balik cekungan itu dengan kotak listrik, dan ketika ketua membuka pintu, dia tiba-tiba keluar dan mendorong ketua ke dalam ruangan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, Zhao Yu menunjuk ke cekungan itu, tempat itu berjarak sekitar 10 meter dari sini, dan lampunya terang sekali. Jika seseorang tiba-tiba melompat keluar, dan Zhu Yundi sudah membuka pintu, dia bisa mengunci orang itu sepenuhnya di luar. Oh, ngomong-ngomong, saya sudah bertanya pada staf saya, kata Qi Jianhua tiba-tiba. Seorang pelayan restoran mengatakan bahwa tengah malam kemarin, dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketua Zhu menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu dan masuk ke kamar dengan selamat. Dia sedang mengantarkan makanan ke kamar 15, dan kebetulan lewat. Oh, kata Miao Ying. Jika begitu, kita bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang mengikuti kita, atau memaksa masuk ke kamar Zhu Yundi. Ya, itu artinya, kata Pan Suksi. Kemungkinan kenalan yang melakukan kejahatan adalah yang tertinggi. Aneh, siapa orang itu? Pan Suksi, Miao Ying mengingatkan, pikirkan baik-baik. Orang ini mengacak-acak kamar Zhu Yundi, jadi dia pasti sedang mencari sesuatu. Jadi, apakah hal seperti itu benar-benar ada? Bab 2193, Bab 2188 Penemuan Besar. 30 menit kemudian, di ruang informasi sementara kapal pesiar. Semalam, Li Qin, kepala Departemen Teknis Perusahaan Tianqin, mengenang, semalam, saya begadang di kamar. Pertama, saya memeriksa informasi di komputer, lalu saya menulis draft untuk rilis internal terbaru perusahaan. Saya juga sempat mengobrol singkat dengan asisten saya di WeChat. Saya tertidur sekitar pukul 11.30. Li Qin bertubuh tinggi dan tampan, tetapi ketika berbicara, tatapannya menghindar dan suaranya sangat rendah. Jelas sekali bahwa dia seorang introvert. Apa yang terjadi 4 tahun lalu pasti sangat memengaruhimu, kan? Zhao Yu tidak membuang waktu dengan Li Qin, tetapi langsung ke intinya. Ya, jawab Li Qin jujur. Xiao Mei, istri Li Qin, dan sutradara Zhu terlibat skandal. Sebagai suaminya, saya tentu saja merasa malu. Tapi, kata Li Qin, sebelum skandal itu terungkap, aku sudah berbicara dengan Xiao Mei tentang perceraian. Yang satu tentang anak, dan yang lainnya tentang pembagian harta. Kami tidak bisa mencapai kesepakatan, jadi kami menundanya. Setelah itu, orang tua dari kedua belah pihak ikut campur dan menginginkan lebih banyak keuntungan. Pada akhirnya, mereka bertengkar dan itu sangat tidak menyenangkan. Jadi, tanya Zhao Yu, kau sama sekali tidak peduli dengan perselingkuhan istrimu. Apakah kau tidak punya keluhan tentang Zhu Xikeng yang merayu istrimu? Mustahil untuk mengatakan bahwa aku sama sekali tidak peduli. Tapi, kata Li Qin tak berdaya, di hadapan ketua Zhu, ini bukan pertama kalinya baginya. Karena dialah aku kehilangan kepercayaan pada perempuan. Sedangkan untuk kepala Zhu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Terkadang, aku membencinya karena memukulku saat aku sedang terpuruk, tetapi terkadang, aku tidak membencinya. Pak Polisi, saya sudah mengatakannya 4 tahun lalu, kata Li Qin. Direktur Zhu sendiri menjelaskan kepada saya bahwa Xiao Mei adalah wanita yang tidak dapat dipercaya,
dan lebih baik wanita seperti itu tidak ada. Di atas kapal pesiar, dia juga berjanji akan memberikan lebih banyak dukungan di masa depan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Dia berharap aku bisa menemukan wanita yang bisa kupercaya di masa depan. Dia juga mengatakan akan mempromosikan posisiku dan membiarkanku bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan teknis seluruh perusahaan kapal pesiar. Zhao Yu sudah melihat kata-kata ini dalam catatan berkas tersebut. Namun, ia tetap ingin mendengarnya langsung dari mulut Li Qin untuk membuat penilaian. Karena itu, ia mendengarkan dengan sangat saksama dan merenungkan setiap kata. Tapi aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di kapal pesiar. Li Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak hanya tidak dipromosikan, tetapi aku juga menjadi tersangka penting. Sejak saat itu, aku menderita berbagai macam tatapan dingin dan fitnah. Mengapa orang-orang ini tidak bisa mengerti? Karena Kepala Zhu bersedia mengajakku naik kapal pesiar, itu berarti dia mempercayaiku. Kalau begitu, kata Zhao Yu, kenapa kau tidak meninggalkan grup Tianqin? Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku memiliki hati nurani yang bersih dan bahwa aku tidak membunuh Kepala Zhu. Aku ingin tetap di Tianqin untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Kata Li Qin dengan bersemangat, tentu saja, aku tidak tega melepaskan semua yang telah kubangun dengan susah payah. Grup Tianqin adalah satu-satunya tempat yang dapat membantuku mewujudkan mimpiku. Kau adalah tulang punggung teknis, tanya Zhao Yu lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang mencoba membujukmu untuk pindah tugas? Ya, jumlahnya tak terhitung. Li Qin menyebutkan beberapa nama perusahaan besar, lalu berkata, bahkan perusahaan Eropa dan Amerika pun meminta bantuan saya, tetapi pada akhirnya, saya tetap tinggal di Tianqin. Aku harus mengatakan, Li Qin ragu sejenak, lalu berkata, Zhu Yundi masih memberiku banyak dukungan, jadi aku sangat berterima kasih padanya. Anda harus tahu bahwa saya adalah tersangka utama dalam kematian Kepala Zhu. Kepala Zhu adalah kakak laki-laki Zhu Yundi. Secara logika, seharusnya dia membenci saya. Tetapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak hanya tidak menindas saya, tetapi juga memberi saya banyak dukungan, sama seperti Kepala Zhu. Jadi, percayalah padaku, aku tidak akan menyakitinya. Pak Polisi, tolong pertimbangkan ini, kata Li Qin. Sudah 4 tahun. Jika polisi benar-benar bisa menemukan pembunuhnya, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama, kan? Karena kita tidak dapat menemukannya, itu berarti si pembunuh telah sepenuhnya dibebaskan. Bagaimana mungkin dia sebodoh itu sampai menyentuh Zhu Yundi lagi? Bukankah ini sama saja dengan berjalan langsung ke dalam perangkap? Alis Zhao Yu berkerut rapat. Dari sudut pandang tertentu, dia harus mengakui bahwa kata-kata Li Qin sangat masuk akal. Namun, dari sudut pandang lain, dia merasa aneh. Namun, dia tidak bisa menjelaskan apa yang aneh dari hal itu. Lalu, Zhao Yu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Li Qin. Setelah Li Qin menjawabnya satu persatu, interogasi pun berakhir. Setelah Li Qin pergi, Zhao Yu tidak terburu-buru bertanya kepada orang berikutnya, melainkan dengan cermat mencatat dan menganalisis informasi tersebut di buku catatannya, mencatat beberapa poin yang mungkin terlintas di benaknya. Mengenai Li Qin ini, dia tidak melihat kekurangan apapun. Meskipun dia adalah tersangka terbesar, di mata Zhao Yu, dia merasa kecurigaan terhadap orang ini sangat kecil. Dari percakapan Li Qin, terlihat bahwa meskipun Li Qin bosan, dia cerdas dan logis. Jika dia benar-benar orang di balik kasus hilangnya kapal pesiar itu, maka dia pasti sudah menduga bahwa dia akan menjadi tersangka utama dan polisi akan fokus menyelidiki dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, seharusnya dia tidak berani bergerak. Cek, dari sudut pandang ini, kasus pembunuhan di kapal pesiar itu benar-benar kasus yang belum terpecahkan. Keenam tersangka jelas-jelas ada di depan mereka, tetapi tidak ada yang bisa melihat siapa pembunuh sebenarnya. Setelah merekam semuanya, Zhao Yu ingin memanggil tersangka berikutnya, tetapi ketika dia menyalakan ponselnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menerima pesan. Pesan itu dikirim oleh Xiao Hang dari Dinas Rahasia. Setelah membuka pesan itu,
hal pertama yang dilihatnya adalah foto seorang wanita. Zhao Yu langsung mengenali wanita itu. Dia adalah mantan rekannya dari misi-misi di Korea, Li Zhenzu. Informasi Xiao Hang terlampir di bagian belakang foto. Pak Zhao, kami sudah memeriksa semua rekaman pengawasan di kapal pesiar dan hanya menemukan satu teman lama. Dia naik ke kapal Heavenly King 11 hari yang lalu. Kami telah menelusuri semua video yang menyusul, dan jelas, teman lama ini tidak menemukan apapun di kapal pesiar. Dalam foto itu, Li Zhenzu mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam, terlihat sangat modis. Cek. Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan mulai berpikir. Sepertinya Li Zhenzu dan timnya sudah lama mengincar kapal pesiar itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun setelah menaikinya. Tetapi, Li Zhenzu tidak menemukan apapun, tetapi itu tidak membuktikan bahwa kapal pesiar itu aman. Lagi pula, Tina bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia benar-benar menggunakan kapal pesiar untuk mengangkut harta karun dari brankas Si Wei, dia pasti akan melindungi harta itu dengan baik dan tidak akan ketahuan oleh kamera pengawas. Jadi, Zhao Yu diam-diam memutuskan bahwa setelah selesai menyelidiki kasus Su Yundi, dia masih harus menggeledah kapal itu. Mari kita lihat apakah benda-benda sihirku bisa berguna. Zhao Yu, saat Zhao Yu sedang memikirkan hal itu, Miao Ying bergegas masuk dan berkata, para ilmuwan forensik baru saja menemukan petunjuk penting. Kita mungkin sudah tahu siapa yang mendorong Su Yundi ke laut. Bab 2194, Bab 2190 Bukti. Di kamar Su Yundi, Miao Ying, yang mengenakan sepasang sarung tangan, mempersembahkan sebuah benda berbentuk silinder di hadapan Zhao Yu. Miao Ying menarik Zhao Yu ke kamar tidur Su Yundi. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam ruangan, dia berkata kepada Zhao Yu. Zhao Yu, ini alat inhaler untuk asma, kata Miao Ying. Ada setengah botol obat di dalamnya. Inhaler asma, Zhao Yu bingung. Ini, apa maksudnya? Benda ini jelas bukan milik Su Yundi. Miao Ying melihat keluar ruangan dan berbisik, aku baru saja bertanya pada seorang ahli, dan hanya penderita asma yang akan menggunakan benda ini, dan Su Yundi tidak menderita asma. Oh, Zhao Yu cepat bertanya, Anda menduga si pembunuh secara tidak sengaja meninggalkan ini di ruangan. Atau haruskah saya? Para ilmuwan forensik baru saja memeriksanya, kata Miao Ying. Alat penghisap ini sudah digunakan sejak lama, artinya seseorang sudah menggunakannya sejak lama. Selain itu, ada sidik jari yang jelas di alat ini, serta beberapa sisa kulit, kata Miao Ying sambil menunjuk alat penghisap tersebut. Saya khawatir pemiliknya tidak bisa menyangkalnya. Pemiliknya, mungkinkah? Zhao Yu teringat sesuatu dan bertanya, kau sudah tahu milik siapa ini? Benar, kata Miao Ying, aku baru saja mengirim seseorang untuk memeriksa informasinya. Di antara semua tersangka, hanya satu orang yang menderita asma. Kemungkinan besar dialah pelakunya. Dia, Zhao Yu terkejut. Siapa dia? Yang mana? Guan Xiuji. Miao Ying menyebut sebuah nama, dia adalah kapten yang bertugas mengemudikan kapal selama kasus kapal pesiar yang hilang, direktur kantor grup Tianqin. Astaga, tidak mungkin. Zhao Yu terkejut. Kenapa dia? Kita akan segera tahu, kata Miao Ying, menurutmu, sebaiknya kita langsung bertanya padanya sekarang. Tidak masalah apakah dia mengakuinya atau tidak, toh kita punya bukti. Tapi, Zhao Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Tidakkah menurutmu ini agak mencurigakan? Jika pembunuhnya benar-benar Guan Xiuji, bagaimana mungkin dia meninggalkan barang sepenting itu di kamar Su Yundi? Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan benda ini? Balkon di luar, kata Miao Ying, benda itu berguling ke bawah meja kopi di balkon. Ada jejak gerakan di meja kopi. Itu mungkin disebabkan oleh perlawanan Su Yundi ketika si pembunuh mendorongnya dari balkon. Alat penghisapnya terlepas dan tersangkut di bawah meja kopi, kata Zhao Yu. Tapi, si pembunuh tidak tahu. Ketika dia mengetahuinya kemudian, kata Miao Ying, dia mulai menggeledah seluruh rumah, dan itulah sebabnya dia membuat kamar Su Yundi berantakan. Cek. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, analisis kita agak terlalu kekanak-kanakan.
Si pembunuh jelas orang yang teliti. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan serendah itu? Mungkin juga, kata Miao Ying. Benda ini bukan milik Guan Xiuji, jadi sebaiknya kita tanyakan padanya. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, bagus. Lagi pula, aku belum bertanya pada orang ini. Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Tapi, Zhao Yu mempertimbangkan untung rugi, lalu berkata kepada Miao Ying, aku masih suka asuransi ganda. Bagaimana kalau begini, kita berpisah. Aku akan bertanya pada Guan Xiuji, kau cari Qi Jianhua, dan kalian masuk ke kamar Guan Xiuji untuk mencari. Sekalian saja, suruh Zheng Ke dan yang lainnya menyelidiki latar belakang Guan Xiuji secara detail. Lihat apakah ada yang salah dengannya setelah kasus hilangnya kapal pesiar. Baiklah kalau begitu. Miao Ying mengangguk, dan keduanya segera berpisah. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu kembali ke ruang interogasi dan memanggil Guan Xiuji masuk. Awalnya Guan Xiuji hanya menjabat sebagai direktur kantor grup Tianqin. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi manajer cabang grup, dan memiliki pengalaman yang cukup banyak di grup tersebut. Faktanya, orang ini juga merupakan tersangka penting saat itu. Lagi pula, Guan Xiuji bertugas mengemudikan kapal pada saat itu, dan paling memahami cara mengemudikan kapal pesiar dan rute pelayaran, jadi dia memiliki cukup syarat untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun, kondisinya tepat, tetapi motifnya justru sebaliknya. Sama seperti Zhang Menghai, manajer logistik, Guan Xiuji juga merupakan seorang jenderal yang lugas dan cakap yang telah dipromosikan oleh Su Zikeng. Ia sangat dipercaya oleh Su Zikeng. Namun, tidak seperti Zhang Menghai yang seorang koki, Guan Xiuji memiliki kemampuan tertentu yang cukup untuk mengambil alih berbagai hal untuk Su Zikeng. Oleh karena itu, jika situasinya berkembang sesuai dengan momentum tahun itu, dia akhirnya akan menggantikan Lei Dasheng dan menjadi salah satu kandidat untuk posisi manajer umum terpercaya grup, dan dia pasti akan mendapatkan tempat di Xiuji. Sangat disayangkan hilangnya Su Zikeng berdampak pada kariernya. Sekarang, dia hanya manajer perusahaan cabang, dan tidak ada harapan untuk dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan grup. Oleh karena itu, Guan Xiuji tidak hanya tidak memiliki motif untuk membunuh, tetapi dia juga termasuk orang yang tidak ingin sesuatu terjadi pada Su Zikeng. Lagi pula, polisi tidak menemukan hal mencurigakan saat menyelidikinya tahun itu, jadi mereka mengesampingkannya sejak awal. Dari semua tersangka, dialah yang paling sedikit terkena dampaknya. Pak Polisi, saya sudah lama mendengar nama Anda. Sungguh keberuntungan besar bagi saya bisa bertemu Anda hari ini. Setelah memasuki ruangan, Guan Xiuji, seperti Zhang Menghai, mulai menyanjung Zhao Yu, ini hebat. Dengan detektif super seperti Anda di sini, saya yakin Anda pasti akan mampu membersihkan nama saya. Ya, kuharap begitu. Zhao Yu tak membuang waktu, langsung mengeluarkan inhaler asmanya dan meletakkannya di depan Guan Xiuji. Ia bertanya, lihat dulu, apakah kau mengenali ini? Setelah melihat alat penghisap itu, mata Guan Xiuji membelalak kaget. Benda ini, kenapa kau memilikinya? Oh, apakah ini milikmu? Tanya Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Ya, Guan Xiuji mengambil alat inhaler itu dan memeriksanya dengan saksama, lalu memastikan, ya, ini milikku. Aku menderita asma, dan alat ini bisa menyelamatkan nyawaku di saat kritis. Bagaimana mungkin benda ini ada di sini? Apakah kau menggeledah kamarku? Maksudmu? Tanya Zhao Yu, benda ini sudah ada di kamarmu selama ini. Ya, kata Guan Xiuji tanpa ragu, dalam beberapa tahun terakhir, kondisiku tidak separah dulu, jadi aku tidak sering menggunakannya. Kali ini di kapal, alat itu ada di dalam koperku, dan aku belum mengeluarkannya. Benda ini, kata Zhao Yu dingin, ditemukan di kamar Su Yundi. Apa? Guan Xiuji sangat terkejut hingga gemetar. Dia segera berdiri dan berkata dengan bersemangat, kau pasti bercanda, aku belum pernah ke kamar Su Yundi. Ya Tuhan, ini jelas seseorang yang mencoba menjebakku. Karena terlalu bersemangat, Guan Xiuji tiba-tiba terengah-engah, dan malah melakukan kesalahan.
Dia segera mengambil alat penghisap dan menghisap beberapa kali. Tepat saat itu, telepon Zhao Yu tiba-tiba berdering. Miao Ying meneleponnya. Zhao Yu, kami menemukan sesuatu yang tidak biasa di kamar Guan Xiuji. Orang ini, aku khawatir ada masalah besar dengan Ying Luo. Bab 2195, Bab 2190 kesempatan untuk menyelesaikan kasus. Ini, bagaimana mungkin? Di ruang interogasi, Guan Xiuji menatap barang-barang yang dibawa Miao Ying, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini adalah informasi internal Royal Casino Singapura, dan sidik jarimu ada di dalamnya. Kata Miao Ying, 4 tahun lalu, kamu berutang 12 juta yuan untuk judi di kasino ini. Ya, tapi, wajah Guan Xiuji pucat pasi, dan bibirnya bergetar, aku, sudah kembali. Ini jelas seseorang yang mencoba menjebakku. Jangan bicara soal dijebak, kata Zhao Yu dengan sinis, mari kita bicarakan apa yang terjadi 4 tahun lalu. Apakah Zhu Xikeng mengetahui tentang utangmu? Ah, tidak, Guan Xiuji cepat-cepat berkata, sama sekali tidak, kalian tidak bisa bicara omong kosong. Bahkan jika mereka tahu, lalu kenapa? Kalian tidak bisa mengatakan bahwa karena ini, aku akan. Saat penyelidikan 4 tahun lalu, kata Miao Ying sambil memegang berkas, mengapa Anda tidak memberi tahu polisi? Aku, Guan Xiuji gemetar saat berbicara, bagaimanapun, hal seperti ini memalukan. Jika aku mengatakannya dengan lantang, aku akan kehilangan muka, dan itu akan meningkatkan kecurigaan, dan akan menempatkanku pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pemilihan internal perusahaan. Pak, ini sifat manusia. Pinta Guan Xiuji, tapi percayalah, saya bukan pembunuhnya. Guan Xiuji, kata Zhao Yu dingin, kurasa kau masih belum mengerti situasimu saat ini. Situasinya, wajah Guan Xiuji dipenuhi rasa takut. Inhalasi asma Anda ditemukan di kamar Zhu Yundi, kata Miao Ying. Lalu, kami menemukan informasi ini di kamar Anda. Ini berarti bahwa Anda sekarang adalah tersangka utama dalam pembunuhan Zhu Yundi. Kau menemukan bahwa Zhu Yundi memiliki bukti utang judi besar yang kau miliki 4 tahun lalu. Kau khawatir skandalmu akan terbongkar, jadi kau menyelinap ke kamar Zhu Yundi di tengah malam, mendorongnya ke laut, dan merebut informasi itu. Jangan. Mendengar itu, Guan Xiuji sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah, dan segera berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Aku belum pernah ke kamar Zhu Yundi, aku bersumpah demi langit. Saat Guan Xiuji sedang menjelaskan, telepon Miao Ying berdering. Setelah mengangkatnya, wajah Miao Ying tampak dingin. Dia mengarahkan telepon ke Guan Xiuji dan berkata, Guan Xiuji, apa lagi yang ingin kau katakan? Zhao Yu menoleh dan melihat laporan keuangan di ponsel Miao Ying. Setelah Guan Xiuji melihat laporan itu, dia gemetar, dan dengan cepat mengambil inhaler asmanya, lalu menghisapnya lagi. Ini adalah laporan keuangan perusahaan Anda sebelum kecelakaan Zhu Xikeng, kata Miao Ying. Anda melunasi hutang judi Anda, tetapi Anda melunasi hutang itu dengan uang perusahaan Tianqin, bukan? Oh, jadi, Zhao Yu menunjuk Guan Xiuji dan tiba-tiba menyadari, jadi kau menyalahgunakan dana publik. Guan Xiuji hampir menangis. Dia berlutut di tanah kesakitan, memegang dadanya, siapa ini? Siapa yang mencoba membunuhku? Kau masih saja menyangkalnya, kan? Kata Zhao Yu dingin, jika kau tidak melakukan kesalahan, kau tidak akan takut apapun. Jika kau tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas, maka kau harus kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jelaskan? Akan saya jelaskan, Guan Xiuji membungkuk kepada Zhao Yu, Pak Polisi, saya benar-benar dijebak. Saya mengakui bahwa saya memang menggunakan dana kantor perusahaan untuk melunasi hutang judi saya. Tapi, demi Tuhan, Kepala Zhu benar-benar tidak tahu. Kata Guan Xiuji, saat itu, meskipun saya terlilit hutang judi yang besar, bukan berarti saya tidak mampu membayarnya. Kami memiliki investasi di pasar valuta asing. Selain itu,
Saya diam-diam juga berinvestasi di beberapa investasi internasional. Jika kita menarik uang itu, kita pasti bisa melunasi hutang judi kita. Tapi, aku butuh waktu. Kata Guan Xiuji, setelah insiden kepala Su, aku tahu polisi akan menyelidikiku secara menyeluruh. Jadi aku meminjam sejumlah uang melalui koneksiku sejak awal dan mengembalikan uang perusahaan. Karena keuangannya dikelola dengan sangat hati-hati, dan tidak ada kerugian, tidak ada yang melihat masalah di awal. Kata Guan Xiuji, kemudian, setelah saya mengumpulkan dana tambahan, saya melunasi hutangnya. Detektif Zhao, Anda orang yang cerdas. Anda hanya perlu berpikir dengan cermat untuk melihat bahwa jika Direktur Zhu sudah tahu tentang saya, bagaimana mungkin dia membiarkan saya naik ke kapal pesiar hari itu. Ada banyak orang di perusahaan ini yang tahu cara mengemudikan kapal. Mendengar penjelasan Guan Xiuji, Zhao Yu dan Miao Ying saling pandang. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresi mereka tampak rumit. Detektif Zhao, kata Guan Xiuji lagi, saya tidak memiliki permusuhan dengan Direktur Zhu, dan dia adalah dermawan saya, bagaimana mungkin saya menyakitinya. 12 juta bukanlah jumlah uang yang besar bagi kami. Dulu, bahkan jika kepala Zhu mengetahuinya, paling-paling dia hanya akan memarahi saya. Jika ini tidak berhasil, bisakah Anda memecat saya? Tapi, jika aku harus membunuh seseorang karena utang judi ini, aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu, tanya Miao Ying, bagaimana Anda menjelaskan informasi di kamar Anda? Ini benar-benar bukan. Wajah Guan Xiuji tampak polos, aku bahkan tidak tahu, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kau lihat, aku tidak cukup bodoh untuk mencari bukti yang memberatkan diriku sendiri, kan? Informasi ini, kata Miao Ying, jelas sekali, seseorang mendapatkannya dari kasino melalui cara ilegal. Saya baru saja bertanya kepada sekretaris Zhu Yundi, dan Pan Suksi mengatakan bahwa Zhu Yundi melakukan perjalanan khusus ke Singapura 2 bulan lalu. Sekarang tampaknya informasi ini seharusnya milik Zhu Yundi. Kami telah menemukan sidik jari pada data tersebut dan sedang mencoba mencari cara untuk membandingkannya. Guan Xiuji, belum terlambat bagimu untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang, teriak Zhao Yu. Katakan padaku, apakah kau mencuri informasi ini dari Zhu Yundi? Detektif Zhao, Guan Xiuji ingin menangis tetapi tidak bisa meneteskan air mata, pikirkanlah, jika aku benar-benar mencurinya, jika aku benar-benar mendorong Zhu Yundi ke laut, lalu, apakah aku akan sebodoh itu menyimpan informasi penting seperti itu kembali ke kamarku? Jelas sekali, terlalu jelas bahwa seseorang sedang mencoba menjebak saya. Orang yang menjebakku adalah pembunuh sebenarnya. Saat Guan Xiuji mengatakan itu, Zhao Yu dan Miao Ying saling pandang lagi. Sebenarnya, Zhao Yu dan Miao Ying sudah lama menyadari bahwa ini adalah jebakan yang jelas. Karena, jika Guan Xiuji benar-benar pembunuhnya, bagaimana mungkin dia melakukan perbuatan sekejam itu? Dia tidak hanya meninggalkan inhaler asmanya di lokasi kejadian, tetapi dia juga membawa informasi yang tidak menguntungkan kembali ke kamarnya. Alasan mengapa Zhao Yu dan Miao Ying berperan sebagai tokoh antagonis adalah untuk memaksa Guan Xiuji mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sekarang, tampaknya ada beberapa perubahan baru dalam kasus ini. Zhao Yu merasa bersemangat. Pengalamannya mengaji Gao Su-nya bahwa semakin seorang pembunuh berusaha menutupi kejahatannya, semakin banyak kesalahan yang akan ia tinggalkan. Tidak masalah jika si pembunuh tidak menjebak Guan Xiuji, tetapi jika dia benar-benar menjebaknya, Zhao Yu pasti akan melihat kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Bab 2196, Tempat Bersembunyi. Kasus ini semakin menarik. Setelah Guan Xiuji pergi, Zhao Yu mencatat di buku catatannya sambil berkata kepada Miao Ying, secara logis, orang yang mendorong Zhu Yundi ke laut pastilah orang yang berhati-hati dan cerdas. Tapi, dia melakukan tindakan yang tidak perlu untuk menjebaknya, yang agak tidak profesional. Ya, Miao Ying mengerutkan kening dan berkata, aku juga berpikir ini sangat kontradiktif. Apakah si pembunuh menganggap kita bodoh? Apakah mereka berpikir kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah jebakan yang jelas? Semakin banyak pergerakan, semakin banyak celah yang akan ada. Kata Zhao Yu,
selama kita mengikuti petunjuk ini, aku yakin dia akan bisa mengetahuinya. Tapi, Miao Ying berkata dengan hati-hati, mengenai Guan Xiuji itu, kita tidak boleh lengah. Si pembunuh sengaja mengungkap orang ini kepada kita. Mungkinkah dia ingin mengungkapkan beberapa informasi kepada kita? Sekalipun Guan Xiuji tidak ada hubungannya dengan kasus saat ini, mungkinkah dia menjadi titik terobosan penting dalam kasus kapal pesiar 4 tahun lalu? Benar, Zhao Yu mengangguk. Kau minta Zheng Ke untuk menyelidiki Guan Xiuji lagi untuk melihat apakah dia menyembunyikan hal lain. Tidak masalah, tapi, kata Miao Ying dengan khawatir. Kurasa kita harus lebih berhati-hati di uji coba selanjutnya. Coba pikirkan, pembunuh ini, dia bisa dengan mudah mencuri obat pernapasan Guan Xiuji, dan bisa dengan mudah menaruh informasi itu di kamar Guan Xiuji, dan bisa bebas keluar masuk kamar Su Yundi. Orang ini, sungguh tidak sederhana. Memang benar, Zhao Yu merasakan hal yang sama. Sama seperti kasus kapal pesiar yang hilang, bagian paling menarik dari kasus ini ada di sini. 2 kamera pengawasan itu mengawasi pintu masuk dan keluar area VIP. Selama dia ingin meninggalkan area VIP, dia pasti akan muncul dalam video. Namun, si pembunuh tidak muncul. Artinya, setelah mendorong Zhu Yundi ke laut, orang ini tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi tetap berada di area VIP. Lalu, Miao Ying berkata, maksudmu, kita harus melakukan pencarian menyeluruh. Petik 2. Ini kapal pesiar, di mana dia bisa bersembunyi. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, karena si pembunuh berani bergerak, itu berarti dia sudah memikirkan jalan keluar. Saya masih berpikir bahwa pembunuh sebenarnya mungkin bersembunyi di antara para tersangka. Lalu dia menambahkan, mungkin orang ini bukanlah pembunuh dalam kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu, tetapi dia mungkin mendapatkan inspirasi dari kasus itu. Kata Zhao Yu, dia ingin menggunakan ke-6 tersangka itu untuk menyembunyikan identitasnya. Zhao Yu, Miao Ying berpikir sejenak, lalu berkata kepada Zhao Yu, menurutku, untuk menyelesaikan kasus Su Yundi, kita tidak bisa mengabaikan Su Yundi sendiri. Karena ada yang ingin mendorongnya keluar dari kapal pesiar, itu berarti dia pasti telah memprovokasi sesuatu. Bagaimana kalau kita mengajukan permohonan ke divisi kriminal dan meminta Shanghai untuk bekerja sama dengan kita dalam melakukan penyelidikan internal terhadap grup Tianqin untuk mencari tahu siapa yang sangat membenci Su Yundi? Baiklah, ini wajib. Ya, kata Zhao Yu. Ia pertama-tama melihat arlojinya, lalu berkata, sudah waktunya makan siang. Kita harus membiarkan Qi Jianhua mengambil sedikit darah dan mentraktir kita makan enak. Kita tidak boleh lebih buruk dari para VIP ini. Lalu, tanya Miao Ying, menurutmu apakah kita perlu mengendalikan para tersangka ini? Biarkan mereka makan di area VIP. Tidak, kata Zhao Yu dengan tegas. Kasus ini agak istimewa. Jika aku mengendalikan kebebasan mereka, maka aku, Zhao Yu, akan menjadi tidak becus. Kamu yang beritahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Kita lanjutkan setelah makan siang. Oh, tapi, Miao Ying juga melihat arlojinya, lalu berkata, sebenarnya, Anda sudah menanyai 5 dari 6 tersangka. Anda hanya belum menanyai sekretaris wanita Su Shikeng. Bagaimana kalau? Tidak, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, bukan hanya sekretaris wanita, tetapi semua orang di area VIP dicurigai. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bagus sekali, Nona Miao menyipitkan matanya dan menatap Zhao Yu dengan saksama. Ada kasus sebesar ini yang melibatkan nyawa manusia, namun kau masih bisa tetap tenang. Ini bukan seperti dirimu. Mengapa aku masih merasa bahwa kau dan Su Yundi bersekongkol? Jangan main-main. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang masalah sebesar ini? Zhao Yu berjanji, jika aku benar-benar bekerja sama dengan Su Yundi, meskipun aku tidak memberitahu seluruh dunia, aku akan memberitahumu, Nyonya. Nona Miao masih menyipitkan matanya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Sebenarnya, Zhao Yu mengatakan yang sebenarnya, aku hanya merasa sudah lama sekali aku tidak menangani kasus yang begitu menarik. Kasus yang begitu sulit, tentu saja, aku harus mengerahkan segenap hatiku untuk menyelesaikannya.
Oh, benarkah? Kurasa tidak. Miao Ying bergumam, kau memberiku kesan bahwa kau sudah tahu sesuatu. Flumu pasti semakin parah. Zhao Yu segera memegang tangan Nona Miao dan menasihatinya, Anda harus lebih memperhatikan istirahat. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lagi pula, semua tersangka ada tepat di depan kita. Kita tidak takut mereka akan melarikan diri, jadi apa terburu-burunya? Setelah mendengar penjelasan Zhao Yu, Miao Ying akhirnya melepaskan keraguannya dan berjalan keluar dari ruang interogasi bersama Zhao Yu. Terdapat restoran terpisah di area VIP. Itu adalah restoran Italia, yang dipimpin oleh seorang koki Italia yang secara khusus menyiapkan hidangan untuk para tamu. Namun, suasana di restoran itu jelas berbeda dari sebelumnya. Semua tamu telah menjadi tersangka, jadi mereka tentu akan sangat terpengaruh. Selama makan, hanya pihak Zhao Yu yang berbicara dan tertawa, sementara yang lain memilih untuk tetap diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menelepon, dan tidak ada yang bermain dengan ponsel mereka. Semua orang makan dalam diam, seolah-olah mereka sedang melakukan semacam ritual yang menindas. Pada saat itu, semua orang jelas sudah tidak lagi mempercayai orang lain, karena takut diskusi mereka akan menimbulkan masalah, jadi mereka hanya bisa memilih untuk diam. Petugas Zhao, Qi Jianhua melihat tidak ada orang di dekatnya, jadi dia berbisik kepada Zhao Yu, saya baru saja mengirim seseorang untuk memastikan bahwa Guan Xiuji benar. Setelah makan malam tadi malam, dia kembali ke area VIP. Namun, pintunya tidak berada dalam jangkauan pengawasan. Kita tidak bisa memastikan apakah dia berada di kamarnya selama ini, atau apakah ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Zhao Yu menyantap suapan besar steak yang lezat, lalu mengangguk dan berkata, sore hari nanti, kamu akan terus bertugas melakukan pengawasan. Perluas jangkauan pengawasan, dan perhatikan waktu terjadinya kejahatan, serta area di dekat area VIP. Lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Oh, baiklah, baiklah. Qi Jianhua mengangguk cepat. Lagi pula, kata Zhao Yu, setelah kita selesai makan, bisakah kau menemaniku berkeliling area VIP? Selain dua pintu masuk itu, apakah benar-benar tidak ada tempat mencurigakan lain yang bisa digunakan untuk memasuki area VIP? Ayo, tentu saja, kata Qi Jianhua, aku sudah berada di kapal ini selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu? Orang-orang yang tinggal di area VIP semuanya adalah orang-orang terkenal. Keamanan, privasi, dan kepuasan mereka akan secara langsung memengaruhi reputasi kapal pesiar kami. Jadi, setiap kali saya melayani area VIP, saya melakukannya sendiri. Selain kabin, hanya ada dua pintu masuk. Dan bahkan jika mereka melompati atap dan tembok untuk masuk, akan ada kamera inframerah di luar. Mereka pasti akan terlihat. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, di area VIP, apakah ada tempat di mana kita bisa menyembunyikan orang? Bab 2197, Bab 2193 palsu. Jam 12 di siang hari, di ruang informasi sementara. Ya, toh itu bukan rahasia lagi. Tidak masalah, kata Yikin, yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur Departemen Etiket Grup Tianqin. Anda boleh mengatakan apapun yang Anda mau, tetapi ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Pertama, saat itu Ketua Zhu Xikeng sendirian, dan dia tidak bisa memanggil saya selir. Kedua, saat itu saya tidak punya pacar, dan saya juga belum menikah, jadi tidak ada perselingkuhan. Tentu saja, kata Yikin sambil melipat tangannya. Karena status khusus Ketua Zhu, kita tidak bisa dianggap berada dalam hubungan normal. Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Saya tahu Ketua Zhu punya banyak selir dan saya tahu hobi-hobi khususnya, tapi saya rasa dia tidak akan hanya menyukai saya. Saya hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan praktis dan bekerja beberapa tahun lebih sedikit daripada yang lain. Melihat Yikin yang berbicara dengan penuh semangat dan percaya diri tanpa menyembunyikan apapun, Zhao Yu memiliki kesan yang baik padanya. Setidaknya, wanita ini tidak berpura-pura dan berani berbicara terus terang. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kuingatkan, kata Yikin.
Karena aku berada di kapal pesiar Ketua Zhu, itu berarti aku adalah staf internal. Seseorang yang bisa dia percayai. Jadi, menurutku di antara mereka semua, akulah yang paling tidak mencurigakan. Setelah Ketua Zhu menghilang, akulah yang paling sedih. Adapun yang lain, mereka semua memikirkan kepentingan mereka sendiri. Jadi, Zhao Yu sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, apakah Anda punya pendapat tentang 5 tersangka lainnya? Tentu saja, Yi Qin mengeluarkan sebungkus rokok dan menunjuk ke Zhao Yu, lalu berkata, jika bukan karena desakan Su Yundi untuk menyelenggarakan pesta kapal pesiar ini, aku tidak akan bertemu orang-orang ini. Aku akan memberitahumu satu hal lagi, kata Yi Qin sambil tetap menyalakan rokoknya. Aku hanya wakil direktur Dewan Upacara. Direktur utama tidak ada di sini, jadi aku seharusnya bahkan tidak mendapat bagian dari pesta pelayaran ini. Tapi aku tetap menerima undangan. Pada akhirnya, ketika kami naik ke kapal, kami mendapati bahwa kami berenam ada di sana. Aneh, bukan? Ini pasti ulah Su Yundi. Sepertinya, Zhao Yu memperhatikan detail lain dan bertanya, kau juga punya pendapat tentang Su Yundi? Tentu saja. Yi Qin menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejak dia mengambil alih posisi Ketua Zhu, aku tidak pernah merasa senang. Hanya di antara perempuanlah akan ada konflik yang begitu kentara. Di perusahaan, dia selalu mengincar saya dan ingin memecat saya. Aku tahu. Dia tahu betul bahwa aku tidak mungkin pembunuh saudara laki-lakinya, tetapi dia tidak bisa mentolerir aku berhubungan intim dengan saudara laki-lakinya. Namun, aku tidak akan pergi jika dia menginginkanku pergi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Yi Qin menyatakan dengan angkuh. Dia tidak punya alasan untuk memecatku. Jadi, saya terus berjuang. Setelah itu, aku tidak tahu apakah karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia melupakanku atau apa. Setelah aku pergi ke Kementerian Upacara, dia tidak memperhatikanku lagi, sampai hari ini. Maksudmu? Tanya Zhao Yu, kau tidak dekat dengannya. Ya, dia memang pernah menargetkan saya sebelumnya, tapi kami tidak dekat. Kamu tidak perlu mencurigai saya, jawab Yi Qin. Semalam, saya melakukan video chat dengan pacar baru saya sampai jam 1 pagi. Kamu bisa menemuinya untuk memastikannya. Zhao Yu terdiam. Awalnya aku tidak begitu yakin, kata Yi Qin. Tapi karena sesuatu telah terjadi, aku akan jujur saja. Kurasa jatuhnya Su Yundi ke laut mungkin adalah sebuah rencana. Ini trik yang dia gunakan untuk menguji kita. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia ini? Kakaknya jatuh ke laut dan menghilang, dan dia juga jatuh ke laut. Kakaknya menggunakan kapal pesiar, jadi dia beralih ke kapal pesiar mewah. Pak Polisi, tolong selidiki lagi dan lihat apakah dia benar-benar orang yang jatuh ke laut. Mungkinkah dia hanya melempar boneka ke bawah? Zhao Yu kembali terdiam. Dia tidak menyangka Yi Qin memiliki pemikiran yang sama dengan Miao Ying. Sebenarnya, tadi malam, ketika Su Yundi meminta bantuannya, dia juga sempat berpikir untuk membuat Su Yundi berpura-pura jatuh ke laut. Tapi sekarang, tampaknya orang-orang ini semuanya monyet pintar dan sama sekali tidak bisa menipu mereka. Namun, Yi Qin mengingatkannya bahwa meskipun kamera pengawas telah merekam adegan Su Yundi jatuh ke laut, saat itu sudah larut malam, dan hanya berupa kilatan cahaya. Bagaimana jika orang yang jatuh ke laut bukanlah Su Yundi? Apakah dia akan melakukannya? Lalu, Zhao Yu dengan cepat mencatatnya di buku catatannya, berencana untuk melihat video itu lebih detail nanti, atau mengirim video itu ke Zheng Ke agar mereka bisa membantu membuat perbandingan garis besarnya. Selanjutnya, Zhao Yu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Yi Qin tentang kasus kapal pesiar yang hilang. Karena Zhang Menghai sebelumnya menekankan bahwa hanya Zhu Xikeng dan Yi Qin yang menyentuh botol berisi pil tidur, Zhao Yu menekankan pada botol tersebut. Yi Qin tidak membantah telah mengambil botol itu, tetapi mengatakan bahwa suasananya begitu meriah sehingga dia tidak ingat persis. Mengenai siapa yang kemungkinan besar telah melakukan sesuatu pada anggur itu, dia tidak bisa memastikan. Seperti kebanyakan orang, tersangka utama Yi Qin adalah Li Qin. Dia percaya bahwa Li Qin adalah satu-satunya yang memiliki motif untuk membunuh.
Setelah menginterogasi Yikin, Zhao Yu menemui beberapa staf layanan yang bekerja di area VIP dan menanyakan situasi kepada mereka. Pada akhirnya, Zhao Yu tidak melanjutkan interogasi terhadap tersangka lainnya, tetapi kembali berkeliling area VIP. Selama waktu itu, dia tidak lupa untuk memeriksa kebersihan kamar Zuyundi. Setelah beberapa jam pengumpulan, pekerjaan para ilmuwan forensik hampir selesai. Di kamar Zuyundi, dia tidak menemukan ponselnya atau kartu akses universal yang bisa digunakan untuk mengakses semua ruangan di area VIP seperti yang disebutkan oleh sekretaris wanita itu. Dia hanya menemukan kartu kamar dan beberapa barang pribadinya. Karena tidak ada daftar, sekretaris wanita Pan Suksi tidak dapat memastikan apa lagi yang hilang dari Zuyundi selain ponsel dan kartu universalnya. Ilmuwan forensik memberitahu Zhao Yu bahwa meskipun kamar Zuyundi terlihat berantakan, sebenarnya sangat bersih. Si pembunuh seharusnya mengenakan sarung tangan dan penutup sepatu, sehingga tidak ada jejak yang mencurigakan. Tentu saja, itu kecuali saat Guan Xiuji menghirup obat asmanya. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara, Zhao Yu kembali ke kamarnya dan mulai mengumpulkan petunjuk. Ia membutuhkan beberapa jam untuk mengumpulkannya, hingga pukul 8 malam. Kemudian ia meninggalkan kamarnya dan pergi ke restoran untuk makan malam bersama Miao Ying. Kali ini, untuk menghindari kecanggungan saat makan siang, mereka sengaja pergi ke restoran lain di kapal pesiar. Setelah makan malam, terjadi kecelakaan. Flu Miao Ying tiba-tiba memburuk. Zhao Yu menyentuh dahinya dan merasakan sedikit panas, jadi dia segera membawa Miao Ying ke ruang perawatan di kapal pesiar. Di ruang perawatan, dokter memberi Miao Ying suntikan obat penurun demam, lalu menyuruhnya beristirahat. Zhao Yu semakin khawatir. Dia tidak lagi mempedulikan kasus itu dan segera menarik Miao Ying kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia meletakkan handuk hangat di dahinya, menuangkan air dan obat untuknya, lalu merawatnya dengan baik. Dia begadang sepanjang malam dan menunggu hingga keesokan harinya, ketika demam Miao Ying akhirnya mereda. Bab 2198, Misi Khusus Nona Miao. Petugas Zhao, Qi Jianhua, manajer umum kapal pesiar, berlari menghampiri Zhao Yu pagi-pagi sekali untuk berdiskusi. Kapal pesiar akan segera sampai di Pulau Jeju. Apakah menurut Anda kita harus mengendalikan para tersangka di area VIP? Tidak perlu. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja mereka. Ini, Qi Jianhua mengerutkan kening. Apakah kau tidak takut si pembunuh akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri? Petik 2. Aku tak sabar menunggu dia kabur. Kata Zhao Yu, begitu dia lari, aku langsung tahu siapa dia. Kalau dia tidak lari, aku akan kena masalah. Oh, begitu. Qi Jianhua mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Jika mereka mau turun dari kapal, biarkan saja. Kita tunggu saja dan lihat, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Dengan kejadian sebesar ini, bagaimana mungkin mereka masih ingin pergi ke Pulau Jeju? Mereka pasti akan tetap berada di kapal dengan patuh. Qi Tua, kata Zhao Yu sambil merangkul bahu Qi Jianhua. Tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak, tetapi aku dan asistenku akan turun dari kapal. Lagi pula, ini pertama kalinya kami di sini. Atur semuanya dengan benar. Kau, Qi Jianhua terkejut. Kau juga turun dari kapal. Tapi kita belum menemukan pembunuhnya. Kau, tenang, tenang. Zhao Yu tersenyum misterius. Sudah kubilang, saat kapal pesiar kembali, aku akan menemukan pembunuhnya. Sekarang, aku masih menunggu kabar. Karena aku tidak ada kegiatan, kenapa aku tidak datang ke pulau untuk bermain? Ini, Qi Jianhua menelan ludah dan mengingatkannya, kau akan pergi seharian penuh. Apa kau yakin ini tidak akan menunda pekerjaanmu? Jika sesuatu terjadi pada kapal, maka masalah di kapal ini adalah antara kau dan orang Italia itu. Sudah kukatakan sebelumnya, aku hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini. Kata Zhao Yu dengan acuh tak acuh, ingat, berikan aku dan asisten wanitaku perlakuan VIP. Tolong jangan hanya mengatur agar kami pergi berbelanja. Qi Jianhua terdiam. 1 jam kemudian,
kapal pesiar Sky Gliding berlabuh di dermaga Pulau Jeju. Zhao Yu membawa Miao Ying dan mengikuti para turis turun dari kapal untuk mengikuti kegiatan wisata di Pulau Jeju. Zhao Yu, meskipun demam Miao Ying sudah mereda, dia masih terlihat pucat. Aku sakit di waktu yang salah. Menunda kasus ini memang masalah kecil, tapi menunda misi kita. Jangan berkata begitu, kata Zhao Yu. Kita di sini untuk sebuah misi. Kapal itu berlabuh di Pulau Jeju selama sehari. Jika Tina benar-benar menggunakan kapal itu untuk mengangkut harta karun Si Wei, dia pasti hanya memanfaatkan kesempatan turun dari kapal sebagai turis. Setelah mereka membeli barang, mereka perlu memuatnya ke kapal. Jadi, kita harus mengalaminya sendiri dan melihat seperti apa prosesnya. Miao Ying terbatuk beberapa kali dan berkata, aku juga menyadari bahwa itu cara yang cerdas untuk mencampuradukan berbagai hal dengan para turis. Tapi, Miao Ying merenung, kita bisa naik ke kapal, tapi bagaimana dengan turunnya? Saat kapal pesiar kembali ke pelabuhan Jinghai, apakah bisa menghindari pemeriksaan? Tidakkah menurutmu kita seharusnya fokus pada hal itu? Kudengar pelabuhan Jinghai adalah pelabuhan perdagangan internasional. Ada banyak sekali kontainer dan gudang di sana. Jika barang-barang itu tidak dapat diangkut keluar dari pelabuhan, mungkinkah harta karun Si Wei masih tersembunyi di salah satu gudang itu? Jangan khawatir. Mari kita amati dulu. Zhao Yu menghela napas. Saat ini, hubungan kita dengan harta karun itu sangat rumit. Mungkin Li Zhenzu dan orang-orangnya telah mengawasi kita. Sebaiknya kita tidak melakukan langkah besar untuk saat ini. Meskipun barang-barang itu benar-benar ada di pelabuhan Jinghai, sebaiknya kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Lebih baik kita berhati-hati. Ya, itu benar, kata Miao Ying. Semua ini hanyalah asumsi kita. Harta karun Si Wei mungkin bahkan tidak ada hubungannya dengan pelayaran ini. Omong-omong, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Miao, sebelum kita datang ke sini, bukankah dinas rahasia sudah memberi kita informasi internal? Kapal pesiar ini sebelumnya milik siapa? Dari siapa Zhu Yundi membelinya? Nah, itu perusahaan patungan Tiongkok, Jepang, dan Korea, yang dulunya bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor, kata Miao Ying. Kapal pesiar itu tidak menghasilkan banyak uang, jadi mereka menjualnya ke Tianqin. Dinas rahasia telah menyelidiki latar belakang mereka, dan mereka sangat tidak bersalah. Begitukah? Zhao Yu penasaran. Karena tidak menguntungkan, mengapa Zhu Yundi membelinya? Dia sangat pintar, dia tidak akan melakukan bisnis yang merugi, kan? Aku tidak begitu yakin soal itu, kata Miao Ying. Bisakah kita bertanya kepada orang-orang di perusahaan-perusahaan itu? Atau mungkin, grup Tianqin bergerak di bisnis kapal pesiar dan punya rencana lain. Asteris batuk. Ini, minumlah air. Ini supir dengan gula batu. Aku meminta Paki untuk mencari koki untuk membuatnya untukmu. Mendengar Miao Ying batuk, Zhao Yu dengan cepat membuka termos dan menuangkan secangkir untuk Miao Ying. Aku tidak menyangka kau begitu teliti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Nona Miao terharu. Batuk. Apa yang kau katakan, itu tergantung pada siapa yang kau waspadai. Zhao Yu tertawa. Saat kita sampai di pulau nanti, kau masih punya misi penting yang harus dilakukan. Ah, misi macam apa? Miao Ying terkejut. Nah, Zhao Yu mengeluarkan kamera tersembunyi dan kartu kreditnya, lalu berkata, saat kita sampai di toko nanti, aku ingin kau menjadi seorang penggila belanja. Beli sebanyak mungkin barang, beli sebanyak yang kau bisa. Ah, ini, Miao Ying menyeringai, misi macam apa ini? Tidak ada cara lain, kata Zhao Yu. Hanya setelah membeli sejumlah uang tertentu saya bisa naik kapal pesiar. Dengan cara ini, kita bisa mengamati seluruh proses transportasi melalui kamera dan menemukan celah apapun. Lalu, kita akan mencari cara untuk menemukan daftar dari beberapa bulan yang lalu atau meminta informasi dari kru. Dengan begitu, kita akan tahu apakah Tina benar-benar menggunakan kapal pesiar ini. Katanya, idemu benar-benar membuatku takjub, uhuk-uhuk, merasa tidak nyaman. Miao Ying dengan cepat menyesap buah pir dengan gula batu, lalu mengeluh, bukankah terlalu berlebihan membeli begitu banyak barang?
Kalau kita sudah menemukan tempat duduk dan harta karunnya, kamu bisa minta ayahmu untuk mengganti biayanya. Zhao Yu tertawa, lagi pula dia tidak kekurangan uang. Miao Ying tertawa. Aku sudah lama tidak membeli barang semabuk ini. Aku benar-benar menantikannya. Saat Zhao Yu dan Miao Ying tertawa, Qi Jianhua, yang berdiri di geladak, menatap ke kejauhan dengan wajah muram. Bitua, katanya kepada orang Italia di sebelahnya, sudah lama sekali. Apakah tidak ada harapan lagi untuk pencarian dan penyelamatan? Benar, kata Bi Guosheng dengan sedih, aku sudah menjadi kapten selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku menemui kasus jatuh ke laut, dan itu bos baru kita. Namun, saya baru saja berkonsultasi dengan pengacara, kata Bi Guosheng. Jika mereka dapat menemukan bahwa itu memang pembunuhan, dan bahwa seseorang mendorong bos hingga jatuh, maka kapal pesiar itu tidak akan bertanggung jawab. Tapi jika dia kehilangan keseimbangan secara tidak sengaja, atau, jika pada akhirnya kita tidak dapat menemukan pembunuh sebenarnya, itu akan mengerikan. Aku khawatir akan sulit bagi kita berdua untuk mempertahankan posisi kita. Sial, Qi Jianhua mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bagaimana kau bisa menyalahkan kami untuk ini? Bukankah kami terlalu polos? Kami mungkin tidak bersalah, tetapi selama detektif yang Anda temukan dapat diandalkan, kami masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pria Italia itu menunjuk ke bagian bawah kapal pesiar dan berkata, tetapi, mengapa dia begitu tidak dapat diandalkan? Dia masih ingin bepergian ke pulau itu pada saat seperti ini. Ya, kata Qi Jianhua, itulah yang paling saya khawatirkan. Tapi saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Orang ini memang detektif jenius yang memecahkan 5 kasus besar yang belum terpecahkan di negara kita. Melihat Bas yang pergi, Bi Guosheng menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sudah terlambat untuk mengubah orang sekarang. Kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Bab 2199, Bab 2194 saya punya pendapat. Ketika Zhao Yu dan Miao Ying mengikuti rombongan tur kembali ke kapal pesiar Uranus, langit sudah gelap. Hari itu, mereka berdua benar-benar tidak membuang waktu. Miao Ying benar-benar membeli banyak barang, menarik rasa iri dari banyak orang di kelompok yang sama. Tidak seperti turis biasa, kapal pesiar tersebut membuka jalur khusus untuk turis VIP ini, yang memungkinkan mereka untuk melakukan check-in di kabin kargo kapal pesiar secara gratis. Zhao Yu dan Miao Ying menyadari bahwa jika Tina benar-benar ingin menggunakan kapal pesiar untuk membawa harta karun Si Wei, mereka harus menyelesaikan 2 masalah. Pertama, pemeriksaan keamanan keluar di dermaga. Semua barang yang diekspor memiliki mekanisme pemeriksaan keamanan yang ketat. Dengan begitu banyak barang mencolok di berangkas Si Wei, mustahil untuk meninggalkan negara tanpa alat apapun. Kedua, kapal pesiar itu memiliki peralatan keamanannya sendiri, dan ada pengawasan ketat terhadap barang-barang di dalamnya. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kapal pesiar itu, mereka tidak akan dapat memindahkan barang-barang tersebut ke kapal. Entah Tina tidak menggunakan kapal pesiar untuk memindahkan harta karun itu, atau dia punya cara lain. Dia tidak tahu apakah itu efek suntikan dan obat kemarin, atau belanja yang menguatkan tubuhnya, tetapi Nona Miao benar-benar segar hari ini. Saat makan malam, dia bahkan meminta Zhao Yu untuk membukakan sekotak kol pedas untuknya. Tentu saja, Zhao Yu tidak bisa setuju. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak boleh makan makanan pedas, dan akan lebih baik jika makan bubur millet untuk makan malam. Setelah kembali ke kapal, Qi Jianhua dan Fan Guosheng sudah menunggu dengan tidak sabar. Mereka segera menarik Zhao Yu ke ruang interogasi dan mulai membahas kasus tersebut dengannya. Detektif Zhao, Anda telah mempermainkannya dan membelinya, pinta Qi Jianhua. Bisakah kita melanjutkan penyelesaian kasus sekarang? Lagi pula, orang yang jatuh ke laut adalah bos besar. Jika kasus ini tidak dapat diselesaikan, kita akan dikutuk oleh sejarah. Ya, pria Italia itu tidak tertarik pada Zhao Yu, jadi dia berkata dengan kasar, kalau kau terlihat seperti ini, kenapa kita tidak mengirim saja beberapa penyelidik dari Jinghai? Area VIP itu tidak terlalu besar, dan hanya ada beberapa tersangka. Apakah Anda benar-benar tidak dapat menemukan mereka?
Aku akan memotongnya. Zhao Yu menatapnya tajam. Apa kau tahu? Tidakkah kau lihat ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik jatuhnya Su Yundi ke laut? Jangan kira aku hanya bermain-main seharian, agen-agenku tidak berdiam diri seharian. Mereka sudah berada di markas besar grup Tianqin, melakukan berbagai penyelidikan. Jika kita ingin mengetahui kebenaran di balik jatuhnya Su Yundi ke laut, kita harus mencari tahu taruhan di baliknya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipecahkan dalam 1 atau 2 hari. Tapi, Fan Guosheng tidak yakin. Jika tersangka melihatmu bermalas-malasan, dia akan lebih senang lagi. Omong kosong, teriak Zhao Yu, aku hanya ingin dia terlihat angkuh. Jika dia tidak angkuh, bagaimana dia bisa membongkar jati dirinya? Lagi pula, bagian mana dari diriku yang bermalas-malasan? Kata Zhao Yu dengan angkuh, jika kau pikir aku bermalas-malasan, maka kau bisa mencari sendiri pembunuh sebenarnya. Kau, Fan Guosheng cemas. Aku kapten, dan kau detektif. Kita berdua punya profesi masing-masing. Benar, karena kau mengerti logika ini, maka berhentilah bicara omong kosong. Zhao Yu mengulurkan telapak tangannya dan ingin mengacungkan jari tengah, tetapi kemudian ia ingat bahwa ia adalah detektif yang jujur, dan ia tidak bisa bersikap begitu hina lagi, jadi ia menyeka wajahnya. Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu bersemangat. Jangan marah, kata Qi Jianhua kepada Zhao Yu. Mereka selalu begitu belak-belakan. Detektif Zhao, bukankah kita sudah menangkap tersangka utama siang tadi? Itu, Guan Xiuji yang menderita asma itu. Kenapa Anda membiarkannya pergi? Tidak bisakah kau lihat? Itu jelas jebakan, kata Zhao Yu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menangkap orang yang menjebak kita. Ya, Fan Guosheng memanfaatkan situasi tersebut dan berkata, kau akan menangkap mereka. Jangan bilang kau dan pacarmu pergi ke pulau itu untuk menangkap orang. Kau, Zhao Yu melirik Fan Guosheng, lalu mencubit dagunya dan bertanya, apakah kau punya dendam padaku? Jangan salah paham, kata Fan Guosheng. Saya tidak keberatan. Saya punya terlalu banyak keberatan. Aku akan memotongnya. Mata Zhao Yu membelalak. Kau masih berani bercanda denganku. Aku hanya tahu, kata Fan Guosheng tanpa sedikit pun rasa takut, bahwa dengan kasus pembunuhan sebesar ini, sebagai detektif polisi, kau tidak bisa hanya mementingkan kesenanganmu sendiri. Kau punya tugas untuk mencari tahu kebenaran dan menangkap si pembunuh. Kau, sialan, Zhao Yu ingin mengumpat, tetapi ia menahan diri tepat waktu. Ia menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kemampuanku padamu, kau tidak akan tahu bahwa Raja Kuda memiliki 3 mata. Ma Wangye, Fan Guosheng tidak mengerti. Apa maksudnya 3 mata? Jangan bilang kalau mata di pantat pun termasuk. Aku turun. Zhao Yu dan Qi Jianhua langsung jatuh ke tanah. Baiklah. Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, awalnya, aku ingin menunggu sampai semuanya jelas sebelum mengungkapkan pembunuhnya, tetapi karena kau sangat meragukan kemampuanku, aku tidak punya pilihan selain mengumumkannya terlebih dahulu. Apa? Mendengar itu, Qi Jianhua, yang baru saja bangun, jatuh ke tanah lagi dan berseru, Detektif Zhao, apa kau bercanda? Kau sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya? Cek. Zhao Yu ragu-ragu, lalu berkata, menemukan pembunuh sebenarnya tidak sulit, tetapi bagian yang sulit adalah rangkaian bukti saya belum cukup. Hahaha, Fan Guosheng tertawa terbahak-bahak. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Katanya, hahaha. Melihat orang Italia itu tertawa, Zhao Yu terdiam. Ya, Detektif Zhao. Qi Jianhua jelas tidak mempercayainya. Kau baru keluar seharian, dan kau sudah tahu siapa pembunuhnya. Salah. Zhao Yu mengoreksinya, sebelum aku keluar bermain, aku sudah tahu siapa pembunuhnya. Aku hanya mengamatinya dalam gelap untuk melihat apakah dia akan membongkar identitasnya sendiri. Baiklah, katakan padaku, siapa pembunuhnya? Fan Guosheng masih tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kau bahkan belum selesai menginterogasi para tersangka, ya. Benar, kau benar lagi. Jawab Zhao Yu, karena aku sudah tahu siapa pembunuhnya,
akan sia-sia jika aku menanyai para tersangka satu persatu. Detektif Zhao, kata Qi Jianhua dengan serius, jangan bercanda. Ini seorang pembunuh. Sebaiknya kau segera menemukannya. Mungkin kita bahkan bisa mengungkap kebenaran tentang kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu. Salah lagi. Zhao Yu mengulurkan tangannya dan berkata, maksudku, aku telah menemukan pembunuh sebenarnya dari kasus kapal pesiar yang hilang 4 tahun lalu. Tapi, mengenai pembunuh yang menyebabkan Zhu Yundi jatuh ke laut, kita harus menunggu sedikit lebih lama. Kita harus bertanya pada pembunuhnya terlebih dahulu. Baiklah, baiklah. Kau memang aneh. Fan Guosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah yang mana, bisakah kau memberitahu kami namamu dulu? Baiklah. Tapi, kata Zhao Yu, sebelum menyebut nama ini, aku perlu mengumpulkan semua tersangka. Aku perlu mengungkap pembunuh sebenarnya di depan semua orang. Lalu, Qi Jianhua melihat arlojinya dan berkata, ayo kita lakukan di restoran. Sekarang sudah waktu makan malam, aku akan memanggil semua orang. Petik 2. Bab 2200, Bab 2195 kepentingan yang telah diperoleh. Zhao Yu, apa rencanamu sekarang? Di restoran, ketika Miao Ying mendengar bahwa Zhao Yu telah mengumpulkan semua tersangka untuk mengumumkan pembunuhnya di depan umum, dia jelas bingung. Jangan bilang kau punya rencana lain. Kenapa aku tidak tahu? Orang Italia itu meremehkan saya, kata Zhao Yu terus terang sambil menyantap hidangan pembuka. Meskipun saya sudah tahu siapa pembunuh kasus kapal pesiar yang hilang itu, saya masih merasa itu belum cukup. Karena dia telah mengalahkan saya harus menunjukkan beberapa kemampuan saya agar mereka tidak meremehkan saya, detektif hebat Zhao. Kau, Nona Miao mengerutkan kening. Karena kau sudah tahu siapa pembunuhnya, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Siapa dia? Miao Ying melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah. Setelah Nona Miao mengajukan pertanyaan, pria Italia, Bi Guosheng, mendengus dan berkata dengan nada menghina, pembunuhnya tidak ditemukan 4 tahun lalu, dan sekarang dia bisa menyelesaikan kasusnya hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini hanyalah cerita fantasi. Ekspresi Qi Jianhua tampak rumit. Ia segera menarik Bi Guosheng, memberi isyarat agar berhenti berbicara. Namun, Bi Guosheng terengah-engah sambil semakin gemuk. Dia melanjutkan, ke-6 tersangka ada di sini. Aku ingin melihat siapa pelakunya. Berkat pengaturan Qi Jianhua, semua tamu di area VIP telah memasuki restoran mewah dan istimewa tersebut. Bukankah ini menyiksa orang? Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Lei Daseng, yang sedang merokok cerutu, berkata kepada pelayan dengan enggan, apakah ada jamuan makan? Itu hanya angan-angan, Sun Jinjian, manajer umum yang duduk di sebelahnya, mengejek. Kau tidak bisa mengatakan bahwa polisi sudah menemukan petunjuk dan akan mengumumkan siapa pembunuhnya. Tidak mungkin. Lei Daseng melirik Sun Jinjian. Baru kurang dari 2 hari, dan pembunuh sebenarnya sudah tertangkap. Siapa dia? Ketika Lei Daseng mengatakan ini, semua orang semakin terkejut dan langsung mulai berdiskusi. Ayo, Qi Tua, Bi Guosheng memandang kerumunan yang penasaran dan berkata kepada Qi Jianhua, semuanya sudah di sini. Selanjutnya, saatnya menyaksikan penampilan detektif hebat kita. Ini, Qi Jianhua berada dalam posisi sulit, jadi dia menoleh untuk melihat Zhao Yu. Namun, saat itu, Zhao Yu sedang duduk di kursi tinggi sambil menyantap hidangan penutup krim, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lihat, Bi Guosheng cemberut dan berkata, lihat dia, pasti dia bingung. Bagus, kalau kamu tidak datang, aku akan melakukannya. Sambil berbicara, Bi Guosheng mengambil sendok kecil dan gelas anggur lalu berjalan menuju tengah restoran. Saat sendok kecil itu menyentuh gelas anggur, terdengar bunyi gemerincing yang renyah. Begitu mereka mendengar Bi Guosheng mengetuk kaca, semua orang langsung berhenti berbicara dan menatap kapten Italia itu. Semuanya, Bi Guosheng sengaja menunjuk Zhao Yu dan berkata kepada semua orang, izinkan saya menyampaikan kabar baik. Detektif kita telah menemukan kebenaran kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu. Sekarang,
dia memanggil semua orang ke sini untuk mengumumkan di depan umum siapa pembunuh yang mendorong ketua Su Shikeng dari kapal pesiar ke laut. Wus, kata-kata Bi Guosheng menimbulkan kehebohan. Semua orang saling memandang, merasa sangat terkejut. Namun, meskipun itu kecelakaan, semua mata tertuju pada Li Qin. Di mata semua orang, Li Qin tetaplah tersangka utama dalam kematian ketua Su Shikeng. Merasakan tatapan aneh itu, wajah Li Qin memerah, dan dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Selain itu, wajah Guan Xiuji juga tampak tidak baik. Lagi pula, dia pernah dijebak sebelumnya, dan saat ini, dia juga berada dalam situasi yang kacau. Hei, apa ini? Saat itu, Lei Daseng yang sedang pergi berbicara, kenapa kalian semua menatap kami? Bukankah dia belum menyebutkan namanya? Jangan terlalu jauh. Pak Polisi, Han Aobing berjalan ke depan kerumunan dan berkata kepada Zhao Yu, jika Anda benar-benar dapat menemukan pembunuh sebenarnya dari 4 tahun lalu, saya pasti akan berterima kasih kepada Anda. Karena dengan begitu, aku bisa membersihkan namaku. Ya, kata Zhang Menghai, Pak Polisi, berhenti menggoda kami. Cepat beritahu kami, siapa orang yang membunuh ketua Su Shikeng. Kepentingan pribadi. Petik 2. Diam, kata Zhao Yu, membungkam semua orang. Oh, Miao Ying mengerutkan kening. Meskipun kalimatnya pendek, dia sepertinya mengerti sesuatu. 4 tahun lalu, penyelidikan polisi kami jelas-jelas melakukan kesalahan, kata Zhao Yu. Karena pil tidur dimasukkan ke dalam anggur merah di tengah jamuan makan, polisi secara logis mengira bahwa pembunuhnya pasti ada di kapal, dan dia pasti salah satu dari 6 orang itu. Namun, kebenaran seringkali mengejutkan orang. Astaga, tidak mungkin. Setelah Zhao Yu mengatakan ini, Bi Guosheng adalah orang pertama yang berseru, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa pembunuhnya bukan salah satu dari 6 orang itu. Apakah itu mungkin? Bi Tua, Qi Jianhua dengan cepat menariknya kembali untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Saat saya menginterogasi para tersangka, kata Zhao Yu, Li Qin mengatakan sesuatu yang mengingatkan saya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang bisa menaiki perahu cepat ketua Dewan Zhu adalah orang-orang yang dipercaya oleh ketua Zhu. Aku sudah memikirkannya, itu benar. 6 orang itu, apapun posisi mereka, semuanya adalah orang-orang yang dipercaya Su Shikeng. Mereka semua bergantung pada Su Shikeng, jadi bagaimana mungkin mereka punya ide untuk membunuh? Hilangnya Su Shikeng sama sekali tidak baik bagi mereka. Tidakkah menurutmu begitu? Ya, kata Lei Daseng, 4 tahun lalu, saya sudah memberitahu polisi tentang ini. Jika ketua Zhu merasa salah satu dari kita akan menjadi ancaman baginya, dia tidak akan pernah mengizinkan kita naik ke kapal pesiar. Aku sudah mengatakannya, tapi apakah ada yang mendengarkan? Lei Tua, apa yang kau katakan? Pada saat itu, salah satu direktur perusahaan menunjuk Han Aobing dan berkata, apakah kau lupa bahwa ada orang luar di antara kalian berenam? Karena dia orang luar, mengapa kepala Su mempercayainya? Kau, Han Aobing sangat marah. Apa maksudmu mengatakan itu? Fiuh. Zhao Yu segera menghentikannya dan berkata, soal Nona Han, kita bicarakan nanti. Aku tidak perlu memberitahumu, tapi kau harus tahu bahwa dia ditarik ke atas kapal oleh kepala Su di menit-menit terakhir. Kasus kapal pesiar yang hilang, di sisi lain, adalah pembunuhan yang direncanakan dengan sangat teliti. Jadi, sebaiknya kau jangan menyela pikiranku, biarkan aku melanjutkan, kata Zhao Yu. Dalam penyelidikanku, ada orang lain yang memberiku inspirasi, dan orang itu adalah Guan Xiuji. Zhao Yu berkata, dan semua orang menatap Guan Xiuji, yang tampak terkejut. Dia bilang padaku, kata Zhao Yu, ada banyak orang di perusahaan ini yang tahu cara mengemudikan perahu. Ya, Anda adalah perusahaan kapal pesiar. Tentu saja, Anda memiliki banyak orang yang tahu cara mengemudikan perahu. Semuanya, sebenarnya, kasus hilangnya kapal pesiar ini tampaknya tidak dapat dipecahkan, tetapi sebenarnya masih ada jejak yang bisa diikuti. Kata Zhao Yu, untuk memecahkan kasus seperti ini, kita tidak bisa hanya melihat keadaan saat ini, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif jangka panjang.
Jadi, saya tidak berdiam diri selama 2 hari terakhir. Saya mengirim asisten saya yang cakap untuk menyelidiki catatan Susi Kang yang pergi ke laut dengan kapal pesiar sebelum kecelakaan itu. Pembunuh itu telah masuk ke hadapanku dengan begitu mudah dan tanpa kesulitan. Petik 2.